yang bisa ajakan kepada hidayah, kebenaran atau kesesatan. Dalam bab ini Imam An-Nawawi menuliskan dalil-dalil yang memompa kita untuk menjadi penggerak. Tidak boleh kita merasa cukup soleh untuk diri kita, tapi harus bergerak mensolehkan orang lain. Dan ini kewajiban karena perintah-perintahnya juga wajib. Jadi kalau seseorang berpikir hanya untuk dirinya sendiri, yang penting saya nggak terbawa gitu, itu pemikiran yang keliru untuk tidak disebutkan sesat. Setiap orang, setiap muslim harus menjadi penggerak. Tidak harus menjadi ustadz dan da'i dalam pengertian penceramah, tapi penggerak. Untuk mengajak pada kebaikan itu bisa dilakukan oleh buruh, oleh pengusaha, oleh karyawan, oleh pedagang, petani, ya, di komunitasnya. Asal bergerak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu wajib jadi aktivis. Daek ke daek kudu kan. Jadi aktivis itu bagaimana kita bergerak mempengaruhi orang lain. Bagaimana kita melatih diri untuk merekrut orang lain, mengajak orang lain. Tidak bisa berdalih di balik alasan saya mah nggak punya skill aktivis, saya mah nggak punya skill penggerak. Ya harus minimal buat keluarga. Wa angdil ashiratakal akrobin. Keluarga itu akrobin tuh keluarga besar, keluarga kakak kita, adik kita, paman, bibi. Tapi tentu penggerak ini juga dalam berbagai dimensinya. Ada yang kalau sekarang ya, dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok, ya berarti di wilayah medianya, kalau media percetakan berarti di wilayah dunia desainnya, dunia percetakannya, pokoknya ikut bergerak, jangan diam. Dan jangan terkecoh dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Cukup bagi kamu diri kamu sendiri, jaga oleh kamu diri kamu sendiri, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat jika kalian dapat hidayah. Itu di zaman Abu Bakar ada orang-orang yang tidak berdakwah, tidak bergerak, tidak beramar ma'ruf nahi munkar karena berdalih dengan ayat itu. Lalu Abu Bakar sampai ceramah, kalian sudah menempatkan ayat bukan pada tempatnya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanahunna 'anil munkar, dan seterusnya. Kalian wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ayat itu maksudnya kalau memang sudah berdakwah, kalau memang sudah bergerak, tapi itu berhasil dalam pengertian merekrut jamaah, ya udah, yang penting diri kita selamat. Alaikum anfusakum. Orang-orang tetap sesat, kita nggak akan dosa. Jadi bukan berarti udahlah biarin orang-orang sesat, yang penting diri sendiri, bukan begitu. Jangan dipertentangkan dengan ayat-ayat tentang dakwah, tentang menunjukkan pada kebaikan. Nah, di sini bagus ya dua
tema ini disatukan menunjukkan pada kebaikan, dakwah, merekrut, mengajak. Jadi yang tadi saya sebutkan penggerak itu idealnya mampu merekrut orang banyak, memikat orang banyak, tapi minimalnya mengarahkan, menunjukkan, memberitahu. Filosofi ini dipakainya oleh YouTube, oleh Facebook, oleh TikTok ke orang kafir. So, seseorang upload video di YouTube, apa tujuannya? Ngasih tips cara memasak, resep, dibongkar. Naon tujuannya? Pan lebar biasanya resep rahasia, ini dibongkar, dikasih tahu sama yang lain. Karena ada harapan dapat viewer yang banyak, kayak menang duit gitu. TikTok begitu kan, video-video pendek. Misalkan ada yang share ke saya, ibu-ibu bikin video pendek 1 menit buat warga-warga yang datang ke Bandung, hati-hati jangan wisata kuliner di antara daerah ini Gang Ijan cenanya Pasir Koja sampai daerah Cibadak, Sudirman Food Street. Di sana banyak tukang babi gitu. Nah, sok tujuannya kan disebarkan di TikTok awalnya itu untuk mendapatkan viewer yang banyak. Sehingga semua yang kita butuhkan ada di YouTube, ada di TikTok. Termasuk ngajar IPA, ngajar biologi, bagaimana cara membuat perakitan mobil detail. Saya dulu awal belajar nyetir buka YouTube di bejaan KB. Nah, meni bager-bager ting gitu. Capek-capek bikin video 4 kamera buat kaki, kamera buat ini, kamera belakang, kamera bagian depan, 4 layar di YouTube nanti. Capek-capek mana? Karena ingin menunjukkan pada kebaikan dan berharap pahala duniawi. Apakah semua yang YouTuber dapat keuntungan duniawi dari YouTube? Enggak semua. Loba anu lajona 100, itu can jadi duit 100. Jadi uang itu kalau udah puluhan ribu ya, jutaan ya. Dan harus diakui ya, di Persis ini masih lemah. Urang teh sok asa bangga mun anu lalajo puluhan ribu, ratusan ribu, celek-ketek orang lain mah 1 juta, 2 juta ya. Itu yang jadi uang itu. Jadi niatan menunjukkan kebaikan dengan berharap upah. Nah, dengan adanya YouTube, TikTok itu pun berarti ini hadis ini mendorong buat Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa sok jadi YouTuber, jadi TikToker gitu. Tapi bukan tujuannya duniawi saja. Tujuan utama kita harus selalu akhirat. Menang duniawi alhamdulillah. Sama dengan Bapak bekerja, tujuan utamanya akhirat, meraih keridhaan Allah, menunaikan kewajiban menafkahi istri, dapat alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah, cari lagi gitu kan. Sama seperti seorang guru ngajar, niat utamanya menjalankan kewajiban membagi ilmu, niat utamanya mencari nafkah buat anak istri, lantaran bisanya mengajar. Tapi kalau kemudian dapat upah yang banyak ya, uang yang banyak dari profesinya, ya alhamdulillah, tidak juga alhamdulillah. Tak itu dina jadi TikToker, jadi YouTuber juga ya. Niatan utamanya ini menjalankan kewajiban. Kewajiban apa? Berbagi, menunjukkan pada kebaikan. Masalah ke nulalajona ngan 50 baik. Paling 50 ge lain nulalajo teh. Nu saliwat. Saliwat
Terus menit acan. 50 nu 100 teh. Ini karena ayat-ayat Qur'annya cukup banyak. Di antaranya ada 4 yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama surat Al-Qasas ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad'u ila rabbik, berdakwahlah. Ajaklah orang lain menuju Rabb kamu. Ini perintah wajib. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah menuju jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu ilmu. Ustaz Abdul Rahman, guru kita almarhum, sering mengatakan dakwah itu harus jelas, bukan puas. Semalam saya ditanya tentang ini, bagaimana masih banyak yang punya tabungan di Bank Mandiri, BRI, boga hutang di BJB, jamaah cenah gitu. Ya berarti belum jelas. Jangan kemudian orang mau puas, haram sia teh neraka kafir. Dan bukan begitu, dakwah harus hikmah, harus jelas. Berarti belum jelas. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, lain sospol, sosorongot, popolotot, asam urat cenanya, beungeut haseum urat ranteng. Bukan begitu, itu bukan dakwah, itu ngajak gelut. Ya itu ada bagusnya juga videonya, sesajen di Semeru tajong gitunya, atau mas aja ngajak gelut. Bukan begitu kan, bagaimana menjelaskan kepada para jamaah di Semeru dakwah, dan itu butuh waktu lama. Nabi saja 23 tahun, 20 hatulahnya jejekeun sampai waraitan saya dahuluna fi dinillahi afwaja, itu butuh 20 tahun yang hebat. Piraku bapak yang 1 tahun 2 tahunnya langsung jadi, nggak bisa. Nabi saja dilempari batu, diusir, mau dibunuh, ya, bapak kakaraga dipoyokan geus punung. Dia butuh waktu lama, dan tetap meskipun dihina, diprovokasi, Nabi tidak menjawab dengan anarkisme, ya. Tetap ya wa mau'izatil hasanah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Orang lain belum bisa ngaji Quran, sok jangan mengharapkan upah. Kalaupun ada upah, berhak diterima. Tujuannya ini saling menolong. Orang lain belum ngerti hadis, sok berbagi ilmu hadis. Orang lain belum tahu bagaimana cara dagang yang halal, sok kasih tahu, ya, coaching klinik. Orang lain belum tahu bagaimana, ya, semua terkait kebaikan ketakwaan, sok share, berbagi, ya. Termasuk ini saling tolong menolong dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, budaya. Bisitu arapaleun beli baju yang syar'i di mana, tah tunjukkeun. Nih di sini. Hotel syariah di mana, tunjukkan di sini. Meskipun kita nggak dipesan oleh hotelnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Endorse. Bahasa ayeuna mah. Tuh ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini caleg mana yang harus dipilih, sok endorse nggak apa-apa. Tapi 'alal birri wat taqwa. Ekonomi juga sama. Kemudian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada di antara kalian sekelompok yang berdakwah pada kebaikan. Selain ada dakwah fardiyah itu munfarid, ya, pribadi wajib, ada juga dakwah jamaiyah. Dakwah jamaiyah ini dakwah kelompok, dan memang gak kena ke semua orang. Cuma bapak-bapak yang tidak masuk harus ikut mendukung gitu. Dan gak mungkin semua orang jadi umat yad'una ilal khair. Butuh profesionalisme, ya. Anu aktif jadi ASN, jadi pejabat, mal mungkin itu total ngurus jamiah, nu aktif jadi pengusaha. Tapi harus ada sekelompok orang yang total profesional mengurus
dakwah. Itulah kenapa Persis hadir. Itulah kenapa Muhammadiyah hadir. Baru kemarin saya ditanya di YouTube, itu cenah Muhammadiyah Persis NU firqah bukan? Firqah mah anu sesat, Ahmadiyah, Syiah, firqah. NU Muhammadiyah Persis mah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun ada banyak organisasi, ya karena memang di Al-Qur'annya juga begitu. Di sini harus ada kelompok, di sini harus ada kelompok. Kelompok-kelompok dakwah harus banyak dan gak mungkin tergarap semua oleh Persis. Ngimpilah orang Persis saya ngajadikeun Indonesia jadi Persis kabeh, tong ngimpi atuh. Lebar capek. Yang realistis we. Mungkin karena saya anak muda ya. No realistis we mikir teh. Ya penting kita fokus di gerakan dakwah kita. Da mungkin kagarap kabeh ku urang. Ada Muhammadiyah, ada NU sok garap di wilayahnya masing-masing. Jadi tong ngimpi NU kabeh kudu jadi orang Persis, Muhammadiyah kudu jadi, enggak bisa, enggak mungkin. Tuh sok ngimpi kitu teh salapi. Ya. Kabeh kudu jadi salapi. Bubarkeun NU Muhammadiyah ngimpi wae. Sampai menyebut jadi firqah enggak, itu bagian dari tuntunan Al-Qur'an. Di antara umat ini harus ada kelompok-kelompok dakwah yang profesional. Apakah mungkin semua jadi anggota Persis? Enggak mungkin. Realistis di Al-Qur'an lagi minkum. Tapi yang bukan ini wajib mendukung. Mendukungnya dalam dakwah fardiyah. So Persis nih programnya di dalam konteks pendidikan, dakwah. Nah ini yang gak masuk anggota Persis ikut mendukung, menyadarkan level individu kemasyarakatan gitu. Jadi sinergi. Sekarang bukan zamannya lagi kompetisi, sekarang zamannya sinergi, kolaborasi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bapak-bapak yang anggota Persis, anu can anggota Persis tong dihileudaan we, nya ajak mah ajak we teu naon. Ngan kalau itu tong sok di bawah hadis mitatan jahiliyah. Paeh jahiliyah teu nyambung. Mitatan jahiliyah itu yang berontak sama Jokowi, eta mitatan jahiliyah separatis. Matinya pasti dalam keadaan jahiliyah karena mati dalam bentrok. Itu anggota Persis memang bakal ngelawan Persis sampai terbunuh, perang saudara dan moal. Jadi terlalu berlebihan. Tidak mungkin lah semua, tapi bapak ibu yang belum jadi anggota Persis, Muhammadiyah atau PKS wajib saling mendukung. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, jangan saling melemahkan. Ieu Persis keur gawe celetuk, wah cenah naon jamiah firqah. Nah itu tidak ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harusnya saling berkolaborasi. Hadisnya yang pertama dari Abu Mas'ud Al-Ansori, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya seperti pahala yang melakukannya. Bayangkan kalau kita menunjukkan kebaikan, apalagi yang lewat YouTube ya. Nolo balajona misalkan saha Ustad di Persis Ustad Ucu lah ya. Ustad Ucu misalkan tuh banyak orang yang mengambil manfaat dari Ustad Ucu, dari Ustad Sidik Amin jutaan. Berarti Ustad Ucu itu dapat pahala jutaan itu dari orang-orang yang ikut. Makanya ya, saya juga udah dibilang sama Pak cenah wajib boga TikTok. Riweuh YouTube jeung Facebook lagi anu mantuan. Jeung TikTok wajib ya. Ustaz Ihsan juga di Kominfo mewajibkan semua taskil PP cenah kudu boga akun TikTok cenah gitu. Cetan nu apal da TikTok teh puntennya gegalauan ya. Henteu cenah enak mah banyak yang serius ya. Karena memang barudakeun dibuka mimiti teh lain Facebook, lain YouTube, tapi TikTok ya. Nah itu tujuannya lain dek terkenal ulahnya. Tujuannya untuk menunjukkan kebaikan semakin banyak kepada semakin banyak orang.
Satu berarti pahala bapak dapat pahala 2. Ada 10 orang nu kaajak ku bapak jadi ahli masjid, berarti bapak dapat pahala 10, 11 jeung bapak. Tapi sebagaimana dijelaskan di hadis kemarin dan ini diulang lagi di hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan," siapa yang mengajak pada hidayah, kebaikan, kebenaran, kana lahu minal ajri mithlu ajri man tabi'ahu. Dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tapi pahala yang ke dia itu tidak mengurangi pahala mereka yang mengikutinya. Jadi bapak tong jika mikir MLM, kalau saya ikut si dia ke dia cenah nu untungna gitu banyak. MLM rugi. Urang nu daftar manehna nu untung. Kita berpikirnya lurus saja kebaikan. Pahala saya nyampe ke guru saya, tapi tetap pahala saya nggak berkurang. MLM syariah lah ya mah. Justru kita harus semakin terdorong untuk menyebarkan kebaikan lagi ke bawah. Ini yang adab ke orang tua, adab ke guru yang paling utama itu melanjutkan adabnya, melanjutkan ilmunya. Kalau saya sayang kepada guru saya, ilmu beliau saya sebarkan sebanyak-banyaknya agar lebih banyak pahala ke beliau. Kalau kita nyaah ke orang tua, apa yang orang tua ajarkan, sok sebarkan sebanyak-banyaknya agar pahalanya nyampe ke dia. Dan ke kita juga nyampe. Mau rugi. Sebaliknya, wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Sama, yang mengajak pada kesesatan, kejelekan, menunjukkan pada kejelekan, nyontohan teu bener, lalu kemudian diikuti teu bener eta teh, dosanya terus nyampe ke sana. Ini kemarin Nabi menjelaskan, setiap ada yang membunuh, maka dosa membunuhnya nyampe ke anak Adam yang pertama. Wah, pangripuna teh anak Nabi Adam yang pertama, setiap pembunuhan pasti nyampe ke sana. Dosa si Ferdi Sambo nyampe kadinya. Dosa numarehan FPI nyampe kadinya. Semua sampai akhir zaman. Karena dia yang pertama kali memberikan teladan dalam keburukan. Ya. Ini juga yang sering saya ngobrol lah nya ngahimbau mah teu wani. Ka ustad anu sepakat ngarokok teh makruh. Makruh kan? Makruh teh nyewa gitu. Geus eureun, bisa diturutan ku santri. Terus wah tuh makruhna lebih loba. Mubadirnya lebih banyak, dosanya jadi lebih banyak. Geus buru eureun. Keun we ustad we unggul gitulah. Ustad mah eureun. Tapi yang lainnya enggak boleh mengikuti gitu. Kemudian ada berikutnya, ini tentang perang Khaybar. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar berkata, "Lautiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi." Aku akan berikan panji ini besok kepada seseorang yang dengan tangannya Allah akan menaklukkan Khaybar, membuka gerbang Khaybar. Yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah pun mencintai dan Rasulnya mencintai dia. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yutoha. Semua orang bermalam gak bisa tidur, gelisah karena berharap diberi. Wah, cenah mun abdi Abu Bakar, Umar itu saha cenah ieu gitu. Ibnu Abbas semuanya berharap agar mereka yang
dapat. Nah ini wajul istidlalnya. Ai urang mah pan teu bisa sarete loba hutang. Loba masalah nih. Sahabat itu nggak bisa tidur karena ingin kebaikan. Sampai nggak bisa tidur. Jadi memikirkan kebaikan. Falamma asban nas wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Esok harinya wah semua bergegas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullum yarju an yu'toha. Semuanya berharap diberikan panji perang itu, diangkat jadi komandan. Tapi Nabi malah bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana cen Ali bin Abi Thalib? Nanya nu eueuh. Nu aya enggak dikasih. Nah, bapak-bapak kalau cen ari urang nu deukeut teu dibere, itu nu jauh dibere, enggak apa-apa. Sabar we. Kalau kita protes berarti kita munafik yang tidak menerima pemberian takdir Allah. Berarti tarang doa Allah malah mani alima a'toit. Dalam dunia jabatan begitu kan, mau di Persis, mau di pemerintahan. Nah, cenah si eta diangkat. Ari urang teu munafik berarti. Repeh we. Lama ni alima a'toit wala mutia lima. Nah, ini sahabat juga. Mana Ali bin Abi Thalib teh sugan? Enggak ada. Ini aja yang ada, enggak protes begitu. Kumaha Nabi we? Wa ya Rasulullah yastaki ainaihi. Sedang sakit Rasul cenah matanya. Enggak ada. Sedang sakit mata bisa tepa kan? Ya menular sakit mata itu. Jadi dalil bapak yang sakit mata boleh enggak ke masjid? Bisa nepa. Farsilu ilaih, panggil cen. Fawtiya bihi, dipanggil. Fabasoko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Lalu Rasulullah meludahi dua matanya. Ini bukan sunnah, ini mukjizat. Kada bisa dianggap sunnah. Anu gering panon ciduhan. Mukjizat. Abu Bakar tidak mengamalkannya, Umar, para sahabat enggak mengamal. Ini mau khusus Nabi. Wada'alahu, lalu mendoakannya. Fabarwa hatta kallam yakun bihi wajah, sampai sembuh sehingga enggak tersisa penyakit, seakan-akan enggak pernah ada penyakit. Itu ayat tapakna, enggak ada bekasnya. Fa'atau raya, lalu diberikan panji. Nih, kamu jadi komandan perang besok. Faqala Ali, lalu Ali bertanya, "Ya Rasulullah, uqatilum hatta yakun mithlana." Aku harus memerangi mereka sampai mereka masuk Islam semua. Kalau tidak bunuh gitu. Kata Nabi, unfudh ala rislik. Bergeraklah dengan perlahan, tenang, terukur. Jangan gusa-gusu. Contohnya cek Bapak Presiden mah. Hatta tanzila bisahatihim. Sampai kamu datang ke halaman rumah mereka. Kalau sudah datang ke halaman rumah mereka, jangan dibunuh membabi buta, jangan. Karena ingin ghanimahnya, jangan. Kan kalau dibunuh, anak istrinya jadi hamba sahaya. Hartanya jadi ghanimah buat pasukan. Jadi jangan orientasinya begitu perang itu. Udah datang ke halaman rumah mereka, ud'uhum ilal Islam, dakwahi dulu. Nah ini. Jadi perang pun misinya adalah dakwah. Perang untuk menaklukkan, dakwah. Kalau masuk Islam alhamdulillah, kalau tidak mereka bayar jizyah. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Beritahukan kepada mereka yang Allah wajibkan kepada mereka dari kewajiban-kewajiban Allah. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu itu lebih baik daripada kamu mendapatkan unta merah. Unta merah itu mana Pajero Sport, ya, 1 miliar. Mending dapat uang 1 miliar, mending ngajar seseorang sampai dia bisa, mengajak seseorang sampai dia bisa. Mending itu. Ieu dalil ke guru-guru di madrasah diniyah. Sing salah labar
Da lain teu hayang jadi pengusahanya. Saya pun dulu begitu. Kabita ku babaturan milih usaha. Urang can boga anu boga motor nya. Kabita. Tapi sing yakin we. Dengan adanya anak satu dan pendidikan dinya itu sepanjang sejarahnya dakwah yang paling sukses. Di mana-mana, di Persis, di NU, di Muhammadiyah itu lewat pendidikan anak-anak. Kan contohnya jamaah Persis banyak teh karena baheulana barudakna ngaji di Persis inung bapana lain oge. Itu paling efektif, dakwah paling efektif di mana-mana, menyebar ke pelosok itu tina ngaji diniyah. Dengan itu seseorang tuh bapak hitung-hitung dapat 1 miliar. Komo ayeuna guru dunia ngajar 20 nya setahun. Unggal tahun geus sabaraha urang. Ngajarkeun satu huruf pun kata Ali bin Abi Thalib pahalanya itu sudah masuk. Ngajarkeun Iqra. Meskipun secara status sosial cenah guru dunia gajina ge paling 100.000. Tapi menurut Nabi, wah, pahalanya lebih gede daripada para pengusaha. Gimana para pengusaha kalau ingin dapat pahala seperti guru dunia? Sok atuh tah kasih UMR guru dunia teh. Tong sieun 4 juta minimal UMR teh. Ngarah menang pahala guru lamun teu pedit keneh berarti. Belum mendukung total. Kalau mau mendukung total guru dunia teh tak kasih UMR 4 juta. Tabru berarti ingin dapat pahala yang sama dengan guru-guru dunia. Terakhir ini dari Anas bin Malik. Ada seorang pemuda dari Aslam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uridul ghazwa. Saya ingin ikut perang. Walaisa ma'i ma atajahazubi. Tapi saya enggak punya bekal. Atajahazu tajhiziyah, pembekalan. Enggak punya bekal. Dan kata Allah kan wala alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la majidu ma hamilukum alai tawallaw wa ayunhum tafidu minad dam." Ketika saya dulu wawancara Ustaz Aceng Jakaria rahimahullah, "Ustaz, hari jihad di Palestina teh wajib tidak wajib?" Berarti jamaah umat Islam Indonesia wajib ke sana. Tah cenah umat Islam Indonesia mah fardu kifayah. Kan sudah diwakilan. Jadi tuge loba keneh mujahidin mah. Bahkan lebih militan jabatan urang. Saum syaratna teh kan saum Daud. Urang bawa saum Daud Senin Kamis wage ribu. Terus yang kedua kata Ustaz Aceng harus punya bekal. Memang punya bekal. Bekal teh ongkosna, ongkos jangka ditu, ongkos jang ninggalan keluarga. Dan bekal senjata, datang ka ditu teu moal senjata. Ngajak eueuy wae gitu. Jadi harus punya bekal. Kalau nggak punya bekal nggak wajib. Saya mau perang tapi nggak punya bekal, artinya nggak wajib berangkat. Kata Nabi, "Iti fulanan fa inau qad kana tajahaza famarido." Oh, datang saja cenah ke si Ujang anu, dia sudah mau berangkat tapi keburu sakit. Ambil saja bekalnya. Maka dia datang kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nitip salam kepada anda. Nah ini jadi sunnahnya nitip salam teh. Jawabannya wa alaihi salam. Jawabannya kayak Nabi Jibril nitip salam kepada kamu Aisyah. Kata Aisyah wa alaihi salam sambil menangis. Aduh, Jibril cenah meuni salam ke abdi. Wa alaihi salam. Tong ya mangga jawab wa alaihi salam. Ini juga Nabi menitipkan salam buat anda. Dan beliau berkata, "Atini alladzi tajahhazta bi." Berpesan, bekal yang sudah anda siapkan berikan ke saya mau jihad. Maka dia berkata kepada putrinya, "Ya fulanah neng, atihi alladzi tajahhaztu bi." Berikan kepada dia perbekalan yang sudah Bapak siapkan. Wala tahbisi min husain, jangan disisakan sedikit pun
fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubaraka laki fi. Tidak ada yang disisakan sedikit pun lalu jadi berkah. Nah, ini konteksnya mendukung dalam kebaikan. Nu tadi teh bapak-bapak bagian usahana, ini bagian ngajarnya, bagian jihadnya. Sok atuh bere bekal. Siga abdi kapungun ngerian DKM, usah cenah ieu naon ieu? Fisabilillah. Fisabilillah mah teh berarti bekal, jang fisabilillah. Saya sebagai apa? Sebagai ustad butuh laptop 10 juta. Ya sabaraha ieu teh gitu. Sebagai apa kuliah? Sok. Biaya kuliah saya 20 juta lagi cita gitu. Ya naon ieu teh fisabilillah teh gitu. Deureun. Tong nganggap atau 500.000 mah nganggap aduh fakir miskin tuh butuh. Ya, saya bukan fakir miskin. Udahlah kasih sama yang lain. Saya cenah ambilin pan anak ngitung zakat. Ya, saya bukan ambilin. Ya. Nah, heureun tadi nama ngara mikir gitu. Jadi PJTU teh cing atuh mere bekal teh nu mantes. Ya, biar aku bayar S3 5 juta. udah saya usulkan dan sekarang di AS yang sekarang ya. Enggak singkahar ti atuh S3 mah minimal 75 juta. Siap ceneng. S2 50 juta. Dan cete jang guru-guru dunia, jang guru-guru MI, MTS. Pupurihun kita tidak ikut mengajak orang lain, kita memberi bekal kepada mereka yang siap berjihad, yang siap mengajak orang lain pada kebaikan. Ini bagian dari kita ikut berkontribusi yang tadi. Jadi jika Bapak bisa jadi anggota Persis atau jadi simpatisan mendukung program-program Persis, kasih bekal Persis untuk menjalankan program-programnya. Ini bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.